Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dalam penyampaian materi pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas mengenai materi pembelajaran tiristor teriak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi pembelajaran tentang tiristor diak. Penjelasan kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian, yang kedua struktur dan cara kerja, yang ketiga karakteristik, dan yang keempat adalah aplikasi dari diak. Pengertian diak. Diak kepanjangan dari dioda alternating current. Diak mempunyai dua buah tegangan penyalaan, di mana tegangan yang pertama adalah tegangan maju atau diistilahkan dengan positive voltage breakover, dan yang kedua ada tegangan balik atau negative voltage breakover. Struktur diak. Kalau kita perhatikan bentuk suatu diak sama hanya seperti bentuk suatu dioda, di mana struktur dari diak ini terdiri dari 3 lapisan semikonduktor, yaitu PNP, dan simbolnya bisa kita lihat seperti pada slide, dan rangkaian ekuivalennya sama hanya seperti 2 buah dioda yang dipasang paralel berlawanan arah. Kemudian untuk struktur dari diak ini, di mana diak ini terdiri dari lapisan N1, P1, N2, P2, N3, di mana lapisan N2 dibuat lebih tebal dibanding dengan lapisan N1 dan N3. Ini difungsikan supaya pada saat terjadi tegangan breakover bisa mengalirkan arus baik dari anoda 1 ke anoda 2 atau dari anoda 2 ke anoda 1. Adapun dari terminal diak ini terdiri dari anoda 1, terminal 1, dan terminal 2 anoda 2, atau juga sering diistilahkan dengan main terminal 1 dan terminal yang keduanya yaitu main terminal 2. Selanjutnya, cara kerja dari diak. Diak mempunyai cara kerja seperti 2 buah dioda dipasang secara paralel berlawanan, seperti yang disebutkan tadi, bahwa diak merupakan komponen yang bisa mengalirkan arus listrik dari 2 arah apabila tegangan melebihi batas tegangan breakover-nya. Pada saat A1 dikasih tegangan positif, maka dioda sebelah kiri akan menghantarkan arus jika tegangan positif yang diberikan melebihi tegangan breakover-nya. Dan selanjutnya, jika tegangan positif diberikan kepada A2, maka arus akan mengalir pada dioda sebelah kanan. Nah, setelah diak dijadikan menjadi on, maka diak akan terus mengalirkan arus hingga tegangan diputus atau nilainya 0. Nah, untuk lebih jelasnya cara kerja diak pada layar-layar di mana diak tersebut bekerja. Yang pertama, pada saat anoda 1 dikasih positif, jadi di sini terdapat 4 layar yang positif, yaitu P1, N2, P2, dan N3.
di mana arah arusnya masuk melalui P1 menuju N2, dari N2 menuju P2, dan P2 menuju N3. Nah, di sini pada P1 menuju N2 terjadi forward bias, kemudian dari N2 ke P2 terjadi reverse bias, dan P2 menuju N3 terjadi forward bias. Sedangkan pada saat anoda 2 dikasih tegangan positif, maka arah alirannya seperti ini. Dari P2 menuju N2, N2 menuju P1, dan P1 menuju N1. Di mana P2 menuju N3 yaitu forward bias, dari N2 ke P1 terjadi reverse bias, dan P1 ke N1 terjadi forward bias kembali. Selanjutnya karakteristik dari diode. Di sini ditampilkan suatu kurva karakteristik dari diode, di mana di sini ada kuadran 1 dan kuadran 2. Di mana kuadran 1 yaitu tegangan breakover positif, dan kuadran 3 yaitu tegangan breakover negatif. Di mana di sini bisa kita lihat pada tegangan 0, kemudian tegangan dinaikkan. Nah, di sini pada saat tegangan masih di bawah tegangan breakover, maka belum ada aliran arus yang mengalir karena belum bisa menembus lapisan N. Jadi aliran arus sangat kecil sekali atau hampir tidak ada sama sekali. Namun pada saat tegangan mendekati tegangan breakover, maka terjadi peningkatan arus sedikit. Dan setelah melewati tegangan breakover, maka tegangan menurun, arus mengalami peningkatan yang cukup drastis, di mana di sini kita lihat arus akan meningkat, maka di sini menunjukkan bahwa diode dalam keadaan aktif. Dan begitu juga pada kondisi reverse negatif. Pada saat tegangan kurang dari breakover, arus tertahan, tidak bisa menembus deflection layer, dan setelah mencapai tegangan breakover, maka aliran arus akan mengalir. Ini menandakan bisa melewati deflection layer. Di sini dalam penerapan komponen diode, yaitu menggunakan simulasi Proteus 8 pada rangkaian dimer lampu. Komponen yang digunakan yang pertama AC power supply, kemudian lampu, kemudian resistor, variabel resistor, kapasitor, kemudian komponen diode, dan terakhir adalah komponen triad. Oke, untuk lebih jelasnya, di sini untuk tegangan kita gunakan 120 volt dengan frekuensi 60 Hz. Lalu pada lampu kita setting 60 volt. Kemudian resistor 4,7 kilo ohm, variabel resistor 250 kilo ohm, kapasitornya 0,1 mikrofarad, dan komponen diode dan triad. Oke, langsung saja kita akan simulasikan, yaitu dengan melakukan pengaturan pada variabel resistor. Nah, kita lihat pada saat kita naikkan variabel resistornya, maka lampu akan naik atau lampu akan menyala, dan pada saat variabel resistor kita turunkan nilai resistansinya, maka lampu akan meredup.
Dan kita kembali lagi, kita naikkan variabel resistornya, maka lampu akan semakin terang. Nah, jadi seperti itu aplikasi dari diode sebagai dimmer lampu. Oke, jadi sekian dulu penjelasan dari saya mengenai komponen diode ini. Demikianlah penyampaian materi tentang tiristor diode. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.